2025 bukan tahun damai. Dari Gaza hingga Ukraina, dari Laut Merah hingga Sudan, dunia menyaksikan konflik demi konflik yang kian mengganas. Tapi apa sebenarnya penyebabnya? Mengapa dunia seperti terbakar lagi? Inilah daftar perang dunia yang masih berlangsung di tahun 2025, lengkap dengan akar konflik, sejarah kelam, dan siapa yang bertarung melawan siapa. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, supaya saya bisa menginformasikan seputar fakta gejolak yang terjadi di penjuru dunia. Satu, Israel versus Hamas Hezbollah, perang di Gaza dan Lebanon. Konflik ini kembali memuncak sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerbu perbatasan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza. Tapi ini bukan hanya soal Hamas. Tahun 2025, Israel memperluas serangan ke Lebanon untuk menghentikan roket dari Hezbollah, sekutu Iran di utara. Serangan udara, pemboman rumah sakit, dan kehancuran total di Gaza menjadi pemandangan harian. Akar konfliknya, ini adalah sejarah panjang penjajahan, pengusiran warga Palestina, dan perebutan wilayah sejak 1948. Gaza terkepung selama lebih dari 1 dekade, dan rakyat sipil menjadi korban utama dari dua kekuatan yang tak ingin mundur. Dua, Rusia versus Ukraina, perang modern dengan drone rudal. Dimulai dari invasi Rusia pada Februari 2022, perang ini kini berubah menjadi pertarungan teknologi militer. Ukraina meluncurkan operasi Spider's Web, menggunakan drone jarak jauh untuk menyerang pangkalan udara Rusia, menghancurkan lebih dari 40 pesawat tempur. Tapi Rusia membalas brutal. Lebih dari 400 rudal dan drone menghantam Kiev dan kota lainnya. Miliaran dolar hancur dalam waktu semalam. Ribuan korban sipil jatuh. Konflik ini berakar pada keinginan Rusia untuk menguasai Ukraina dan mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Bagi Rusia, ini soal pengaruh geopolitik. Bagi Ukraina, ini soal kemerdekaan. 3. AS Inggris versus Houthi, Yaman, Laut Merah terbakar. Kelompok pemberontak Houthi di Yaman, yang didukung Iran, menyerang kapal dagang di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Tujuan mereka? Ganggu jalur perdagangan global dan tekan Barat agar menghentikan dukungan terhadap Israel. Sebagai respons, Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan Operation Rough Rider, menghantam pelabuhan dan situs militer Houthi di Yaman. Ratusan orang tewas. Akar konflik di Yaman sudah dalam sejak 2015, saat Houthi menggulingkan pemerintah sah Yaman. Sejak itu, negeri ini menjadi ajang perebutan pengaruh antara Iran versus koalisi Saudi AS. Empat DRC Kongo versus M23 Rwanda, perang di jantung Afrika. Di Republik Demokratik Kongo, kelompok bersenjata M23 kembali mengangkat senjata, merebut wilayah timur negara itu. Mereka dituduh mendapat dukungan dari Rwanda, yang memiliki kepentingan etnis dan ekonomi di wilayah kaya tambang itu. Rwanda membantah, tapi sejarah panjang konflik etnis antara Hutu dan Tutsi kembali menjadi bara dalam api. Sejak Perang Kongo pertama tahun 1996, wilayah ini tak pernah benar-benar damai.
5. Somalia versus Al-Shabaab, perang melawan terorisme. Al-Shabaab, kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, kembali aktif di 2025. Mereka menyerbu kota-kota di Somalia, meledakkan gedung-gedung pemerintah dan menyerang konvoi militer. Pemerintah Somalia dibantu pasukan AU dan AS melancarkan ofensif balasan. Namun, konflik ini tak mudah diakhiri karena melibatkan ideologi, kemiskinan, dan lemahnya pemerintahan pusat. 6. India versus Pakistan, bara abadi di Kashmir. Setelah serangan militan di Pahalgam, India meluncurkan Operation Sindoor untuk menghancurkan kamp pelatihan di perbatasan Pakistan. Pakistan membalas dengan mortir dan drone. Konflik ini bukan baru. Sejak 1947, Kashmir menjadi sumber ketegangan abadi dua negara nuklir ini. Agama, nasionalisme, dan sejarah berdarah membuat perdamaian nyaris mustahil. Tujuh. Sudan, perang saudara yang terlupakan dunia. Dua kekuatan di Sudan, militer, SAF, dan paramiliter RSF, memerangi satu sama lain sejak April 2023. Tahun 2025, perang ini masih membakar ibu kota Khartoum. Ribuan tewas. Rumah sakit ditutup. Kelaparan meluas. Dunia nyaris tutup mata terhadap konflik yang nyawa manusianya tak dianggap penting. 8. Myanmar perang sipil setelah kudeta. Setelah kudeta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi tahun 2021, rakyat Myanmar mengangkat senjata. Tahun 2025, banyak wilayah dikuasai pasukan etnis dan kelompok pro-demokrasi. Myanmar bukan sekadar konflik kekuasaan. Ini adalah perjuangan rakyat melawan kediktatoran. Tapi seperti biasa, rakyat sipil jadi korban utama. Konflik tambahan ketegangan laten. Di Taiwan, Cina terus melakukan patroli militer sebagai unjuk kekuatan. Di Haiti, geng bersenjata menguasai ibu kota dan pemerintahan runtuh. Di Ethiopia dan Kosovo, api lama menyala lagi. Inilah wajah dunia tahun 2025. Ketika perang bukan lagi pengecualian, tapi realita. Akar konflik bisa berbeda, politik, agama, ekonomi, atau balas dendam sejarah, tapi hasilnya selalu sama, darah, kehancuran, dan jutaan nyawa yang terlupakan. Jika kamu merasa informasi ini penting, bantu sebarkan. Klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dunia harus tahu apa yang benar-benar sedang terjadi. Pertanyaannya, berapa lama lagi kita bisa bertahan sebelum semuanya meledak jadi perang dunia ketiga? Coba tulis di kolom komentar. Ah,